Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan saya, Yahdi Rahman, di channel YouTube Rumah Sensori. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi pengalaman kepada sahabat bagaimana cara saya mengajarkan siswa-siswi saya, baik yang di klinik maupun yang di sekolah, untuk belajar mewarnai. Biasanya pada aktivitas mewarnai, seringkali anak-anak terlihat keluar dari garis. Atau ketika mewarnai, tekanan yang diberikan kepada pensil warna ke kertas atau krayon ke kertas kurang kuat, sehingga pewarnaannya agak terlalu tipis. Atau berikutnya juga seringkali terjadi di mana ketika mewarnai, kertas yang ada atau kertas yang digunakan terlihat sedikit terlipat atau lecek. Ya, sehingga berikut ini akan saya perlihatkan bagaimana cara saya mengajarkan kepada siswa-siswi saya agar gambar yang dibuat terlihat bersih, tekanan yang diberikan pada kertas ataupun pensil warna terlihat cukup sehingga tidak tipis ataupun tidak tebal. Baik sahabat, inilah cara yang saya gunakan. Pertama, saya akan membuat dua bentuk kotak seperti ini, di mana jika sahabat lihat, di gambar ini sudah saya warnai dengan menggunakan pensil. Yang satu kotak terlihat arsirannya lebih tipis, kemudian yang satu lagi saya arsir lebih tebal. Nah, berikutnya saya juga menggunakan penghapus sebagai alat bantu saya untuk nanti anak berpura-pura seperti kegiatan mewarnai. Jadi penghapus ini berfungsi sebagai perumpamaan dari pensil warna atau krayon. Lalu kemudian tidak lupa bahwa di gambar ini saya gunakan secari kertas. Mengapa hal itu saya lakukan? Karena jika saya menggunakan buku gambar atau buku tulis, biasanya itu sudah tebal dan anak terlihat tidak lagi akan berusaha untuk memegang secara baik-baik kertas gambarnya itu tadi. Sehingga dengan kita menggunakan kertas lembar ini akan memaksa dia untuk benar-benar memegang kertasnya dengan cukup kuat sehingga ia akan mampu untuk membersihkan arsiran yang sudah saya buat ini. Agar lebih jelasnya, sahabat, terus ya tonton video ini hingga selesai dan jangan di-skip agar sahabat bisa lihat bagaimana proses saya mengajarkan siswa-siswi saya untuk mewarnai dengan alat bantu penghapus. Oke? Yuk ikuti saya. Pertama, minta ia untuk untuk menghapus gambar yang arsirannya lebih tipis ini. Oke. Arahnya kita boleh tentukan arahnya ke arah horizontal. Dan ingatkan untuk dia agar hati-hati jangan sampai nanti menghapus ke yang warna hijau. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena agar ia belajar untuk tidak terlalu sampai ke luar nantinya. Ya, lihat ya sahabat ya. Dengan ini mudah sekali untuk kertas terbengkok dan biasanya ketika kertas terlipat seperti ini, anak akan berusaha untuk membetulkan. Itu yang benar sahabat. Tetapi kalau respon anak tidak seperti itu, berarti ia masih belum paham untuk bagaimana caranya tangan bekerja menahan gambar agar tidak terlipat. Jika sahabat lihat, biasanya ketika kita berusaha untuk kuat seperti ini agar tidak gerak, mau tidak mau tangan posisi jari seperti ini. Ini di tengah. Tapi biasanya pada umumnya anak-anak pasti megangnya di sini. Sehingga gambar akan terlihat terlipat seperti ini. Nah, kita bisa beritahu kepada anak agar tangan itu ibu jari
berada di bawah dari gambar, kemudian yang 4 jari lagi ada di gambar yang sebelah atas. Jadi bisa dikatakan bahwa penghapus atau pensil warna nantinya berada di antara telunjuk dan ibu jari, sehingga gambar tidak akan terlihat bergerak walaupun tekanan yang kita berikan cukup kuat. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Baik sahabat, kita berikutnya bisa meminta anak untuk mewarnai kotak yang arsirannya lebih tebal. Baik. Nah, jika tadi sudah arah horizontal, kita bisa meminta anak untuk latihan arah vertikal. Di mana arah horizontal dan vertikal biasanya adalah arah arsiran atau arah mewarnai yang biasa dilakukan oleh anak. Jadi, ini juga bisa mengajarkan untuk anak arah ketika mewarnai. Jika sahabat nanti ada waktu, sahabat bisa melakukan dan mempraktekannya sendiri. Sekarang, ketika saya tadi menghapus arsiran dengan arsiran yang tipis, terlihat saya tidak terlalu begitu mengeluarkan tekanan. Tetapi ketika saya harus menghapus arsiran yang lebih tebal ini, saya membutuhkan tekanan lebih besar, dan juga tangan saya berasa lebih effort lagi untuk menahan kertas sehingga tidak bergerak. Seperti ini. Nah, sahabat, setelah selesai, kita bisa perlihatkan kepada anak bahwa ini loh, mewarnai seperti ini. Tidak ada yang keluar dari garis, bersih semuanya. Seperti itu. Oke, sahabat, inilah cara sederhana yang saya biasa lakukan kepada siswa-siswi saya, di mana memudahkan mereka karena aktivitas yang dilakukan ketika menghapus tadi menyerupai gerakan seperti ketika ia mewarnai, sehingga ia paham seberapa besar tekanan yang harus ia berikan kepada pensil warna, dan ia paham bagaimana cara ia mengontrol kertas atau buku gambar yang ia gunakan. Ia juga tahu bagaimana caranya harus meletakkan jari-jarinya ketika menahan gambar itu tadi, di mana satu tangan sudah memegang pensil warna atau krayon, sedangkan tangan yang lain yang bertugas untuk menahan agar buku gambar tidak berjalan. Baik sahabat, itulah cara sederhana yang saya lakukan. Semoga cara saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat. Saya yakin cara ini masih banyak kekurangannya. Apabila sahabat berkenan, sahabat bisa menulis di kolom komentar atas bagaimana kesan-kesan sahabat tentang metode saya ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.